Om Swastiastu, selamat berjumpa lagi dengan saya, Dr. Iwan Jundra, pada materi air conditioner. Air conditioner ini merupakan sebuah perangkat atau peralatan yang berfungsi untuk mengkondisikan udara. Air conditioner ini lebih umumlah di lapangan disebut dengan AC. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana AC tersebut bekerja dan apa peralatan utama dan pembantunya. AC bekerja berdasarkan hukum termodinamika pertama, yang bunyinya Q atau kalor yang diterima atau dilepas akan sama dengan delta U, perubahan energi, ditambah dengan W, usaha yang dilakukan atau diberikan kepada sebuah sistem. Ataupun dengan disubstitusi atau dibalik persamaan ini akan menjadi perubahan energi itu akan sama dengan kalor yang diterima atau dilepas oleh sebuah sistem dikurangi usaha yang diberikan kepada sistem tersebut. Kalau kita lihat gambar ini, ya, apabila sebuah sistem diberikan sebuah kalor, maka dia itu akan menjadi nilainya positif. Hal ini kalau terjadi dalam sebuah sistem pendinginan, terjadi pada evaporator. Ya. Kemudian hal ini bisa terjadi kalau terjadi adanya pengurangan energi. Atau maksud saya pengurangan usaha yang biasanya terjadi di kapiler. Kemudian sebuah kalor itu akan bernilai negatif apabila kalor itu dikeluarkan dari sistem. Hal ini biasanya terjadi pada kondensor pada sistem pendinginan. Kondisi ini akan terjadi apabila terjadi pengambilan usaha. Usaha sistem itu mengeluarkan sebuah usaha yang justru ini nilainya positif. Ya, jadi ada kebalikan antara Q dengan W, antara kalor dengan usaha. Kalau kalor yang masuk ke sistem itu nilainya positif. Kalau usaha yang masuk ke sistem itu nilainya negatif. Demikian seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan persamaan delta U sama dengan Q minus W, maka semakin tinggi kalor yang diterima ataupun dilepas, ya, maka dibutuhkan usaha yang lebih banyak. Ya, jadi semakin banyak usaha, ya, agar ya perubahan energinya menjadi meningkat. Atau dengan kata lain, sederhananya bisa saya katakan bahwa semakin tinggi Q atau kalor yang diterima ataupun yang dilepas, ya, maka perubahan energinya menjadi semakin tinggi. Nah, jadi itu prinsipnya, ya. Semakin tinggi kalor yang diterima ataupun dilepas oleh sebuah sistem, ya, maka perubahan energi yang terjadi itu akan menjadi semakin tinggi. Ya, tentu ini pada sebuah usaha yang konstan. Nah, selanjutnya secara keseluruhan kerja dari sistem pendingin itu
bergantung pada hukum termodinamika kedua yang disebut dengan siklus Carnot. Kenapa Carnot? Ya, karena Carnot lah penemu mesin yang menghasilkan siklus ini. Ya. Siklus Carnot ini di siklus AB itu terjadi pemuaian isotermik. Jadi gas itu memuai tetapi pada temperatur yang konstan. Sedangkan pada siklus B gen ke C itu terjadi pemuaian adiabatik. Gas itu memuai pada tekanan yang konstan atau pada tekanan yang konstan. Ya. Sedangkan di antara C dan D itu terjadi pemampatan, artinya ditekan gas itu ditinggikan tekanannya. Nah, di sini pemampatan isotermik. Ya, jadi temperaturnya tidak berubah. Sedangkan pemampatan adiabatik, jadi ini ditingkatkan, jadi tekanannya yang berubah. Itu. Nah, siklus ini berjalan begitu tertutup. Inilah hukum kekekalan energi. Semua energi itu kembali dia kepada titik A dalam termodinamika kedua ini. Dan pemampatan adiabatik itu telah terjadi di kompresor sehingga tekanan menjadi tinggi, sehingga di kondensor pun terjadi peningkatan temperatur kondensasi atau temperatur pengembunan. Nah, di sini terjadi di siklus ini kelihatan pengembunannya itu 227 derajat Celcius. Di kapiler ini terjadi penurunan tekanan gas pada temperatur. Nah, setelah tekanannya turun, maka terjadi penurunan temperatur penguapan, yaitu sampai 27 derajat Celcius. Nah, di 27 derajat Celcius ini terjadi proses evaporasi di dalam evaporator atau proses penguapan gas cair menjadi uap. Nah, kemudian setelah dia menjadi uap, dipampatkan kembali dengan pemampatan adiabatik oleh kompresor. Nah, demikian siklus termodinamika kedua ini menjadi dasar prinsip kerja dari ada 4 komponen utama sistem pendingin, yaitu kompresor untuk meningkatkan tekanan dari gas dalam bentuk uap atau gas. Ya. Kemudian ada kondensor berfungsi untuk merubah gas menjadi cair dengan proses kondensasi atau pengembunan. Sedangkan kapiler ini berfungsi sebagai penghambat. Ya. Selepas dari kapiler ini, maka tekanan kembali longgar, sehingga tekanan menjadi turun. Nah, ketika tekanan di evaporator itu turun, maka temperatur penguapan di dalam evaporator. Nah, kenapa sebut namanya evaporator? Karena di dalamnya terjadi proses evaporasi atau proses penguapan. Gas cair berubah menjadi uap di dalam evaporator. Dengan menjadi uap, maka dia akan dengan mudah menyerap panas yang terjadi dalam ruangan yang dikondisikan. Nah, kalau kita lihat dalam 4 komponen utama ini menjadi sebuah rangkaian tertutup, ya, kompresor dengan terjadi di kompresor ini terjadi proses pemampatan adiabatik sehingga tekanan gas menjadi tinggi. Keluar dari kompresor itu gas merah, itu artinya yang bentuknya titik-titik merah, berarti gasnya sudah berubah temperatur. Ya, dia akan temperatur kerja gas itu berubah menjadi lebih tinggi. Nah, di dalam kondensor terjadi proses kondensasi. Karena terjadi pemampatan isotermik,
Maka di sini titik embun dari gas itu menjadi tinggi. Lebih tinggi dari temperatur di dalam ruangan. Karena kondensor ini diletakkan di luar ruangan. Nah, sehingga dari kondensor inilah gas freon dalam bentuk gas itu berubah menjadi cair. Nah, setelah gas ini menjadi cair, jadi pemuaian adiabatik di pipa kapiler. Nah, tadinya temperaturnya tinggi, begitu keluar dari pemuaian adiabatik dari kapiler, itu dia menjadi titik uapnya itu menjadi rendah. Sehingga di sini gambarnya biru. Nah, di dalam evaporator inilah titik uap gas itu menjadi rendah. Terjadi penguapan pada temperatur yang rendah, ya, sehingga evaporator ini menjadi dingin, ya, dan menyerap udara panas dalam ruangan, dihembuskan kepada evaporator, sehingga udara itu pun ikut menjadi dingin. Ya, setelah dingin dikembalikan kepada ruangan yang dikondisikan. Gas yang sudah menguap ini diserap atau disedot kembali oleh kompresor. Demikian siklus pendinginan ini terjadi di dalam AC. Tidak hanya AC saja, tetapi juga dalam kulkas, refrigerator, ya, freezer. Ya, inilah prosesnya yang menjadi pedoman. Ya, gitu. Jadi di sini terjadi ketika pendinginan itu terjadilah proses yang disebut dengan pemuaian isotermal. Kalau kita lihat di lapangan, AC yang banyak kita temukan adalah AC split. Kenapa disebut AC split? Karena AC ini berpisah, merupakan bagian terpisah antara indoor atau evaporatornya dengan outdoornya atau dengan kondensornya. Nah, jadi indoor unit itu terpisah dengan outdoor unit atau kondensor. Inilah disebut dengan AC split. Kenapa split? Karena dia terpisah. Kalau kita lihat, tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana komponen utama AC itu bekerja. Diletakkan di indoor, outdoor, ya. Jadi kita tadi sudah bicara bahwa di outdoor-nya itu ada kondensor, ada kompresor. Sedangkan di dalamnya itu ada indoor-nya berupa evaporator dan juga ada pipa yang berfungsi untuk menurunkan tekanan. Ya. Nah, tentu semua tersebut tidak bisa bekerja begitu saja, ya, di dalam sistem AC, karena dibutuhkan komponen-komponen pendukung agar AC itu bisa bekerja dengan baik sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh pengguna. Komponen pendukung AC itu ada strainer. Kenapa ada strainer? Strainer ini merupakan saringan. Jadi saringan ini fungsinya untuk menyaring gas yang dalam sistem itu, ya, gas cair. Kalau terdapat bahan-bahan ikutan, misalnya biasanya karat, yang namanya sistem ini kan pipanya itu ada pipa tembaga, ada juga di dalam sistem AC juga ada bagian besinya yang sangat mungkin terjadi korosi di dalamnya. Nah, strainer inilah berfungsi untuk menangkap bahan-bahan ikutan di dalam gas cair tersebut sehingga tidak terus beredar dalam sistem, tidak masuk ke dalam kompresor. Selanjutnya adalah akumulator. Nah, akumulator ini merupakan sebuah perangkap yang berfungsi untuk menjadi perangkap air gitu misalnya. Kalau strainer itu kan dia menyaring hal-hal yang padat. Kalau akumulator ini dia menjaring hal-hal yang cair yang bukan merupakan bagian dari sistem.
Jadi misalnya air, gitu misalnya. Bisa saja terjadi kondensasi di dalam sistem tersebut sehingga ada air di dalam sistem tertutup ini. Karena gas itu tidak bisa dibuat 100% merupakan gas freon. Pasti masih ada ikutan-ikutan lain termasuk di dalamnya air. Akumulator inilah yang berfungsi untuk menjadi perangkap air yang terlibat atau masuk dalam sistem tertutup tersebut. Sehingga akumulator ini akan menyelamatkan kompresor. Selanjutnya adalah minyak pelumas kompresor. Namanya kompresor itu di dalamnya kan ada komponen yang bergerak. Baik itu motornya maupun ada toraknya di dalamnya. Ini membutuhkan pelumas. Jadi pelumas ini berfungsi untuk mengurangi gesekan pada bagian-bagian yang bergerak ya di dalam kompresor. Kemudian refrigeran. Refrigeran saat ini yang digunakan itu adalah refrigeran R32, R410A, dan R290. Jadi ketiga jenis refrigeran ini merupakan refrigeran baru yang diklaim tidak menimbulkan perusakan terhadap ozon. Beda dengan refrigeran sebelumnya R12, R22 yang menimbulkan terjadinya perusakan ozon sehingga menimbulkan pemanasan global. Refrigeran R32 dan R410 demikian juga R290 ini diklaim dapat mencegah terjadinya perusakan ozon dalam melindungi bumi dari pengaruh buruk sinar matahari. Kemudian blower indoor dan outdoor ini, berfungsi untuk mensirkulasi udara. Blower indoor ini mensirkulasi udara dalam ruangan, sedangkan blower outdoor ini mensirkulasi udara di luar ruangan untuk diterpakan kepada kondensor. Jadi blower ini berfungsi untuk memaksa terjadinya sirkulasi udara. Di dalam sistem AC juga terdapat termistor. Termistor ini berfungsi untuk mendeteksi temperatur yang terjadi di dalam sistem pendingin. Biasanya termistor ini ditempatkan di evaporator. Ya, jadi dia akan mendeteksi berapa temperatur di dalam ruangan. Komponen pendukung selanjutnya adalah PCB. Nah, inilah printed circuit board ini merupakan sekumpulan komponen elektronik yang dirangkai menjadi sebuah sistem. PCB inilah menjadi otak dari pengendali sistem kerja AC ini. Jadi PCB ini yang memerintahkan blower untuk bekerja, kompresor untuk bekerja, berdasarkan input dari termistor, berdasarkan input dari kapasitor, berdasarkan input dari overload relay. Jadi PCB ini otak untuk pengendali. Ya. Sedangkan kapasitor di dalam sistem AC digunakan sebagai kapasitor starting. Ya, jadi untuk memicu perputaran pada motor satu pas itu dibutuhkan kapasitor. Ya. Baik itu di dalam motornya kompresor, motornya blower indoor maupun outdoor. Ya. Jadi di situ kapasitor dibutuhkan. Ya, nanti untuk lebih lanjut untuk memahami kerja kapasitor dalam kerja motor AC satu pasang ini, silahkan dibuka kembali motor-motor listrik, ya, bagaimana motor AC satu pas bekerja atas bantuan kapasitor. Overload relay ini dia berfungsi untuk
mendeteksi panas yang terjadi pada kompresor. Jika terjadi kondisi yang tidak normal, maka kompresor ini dia temperaturnya akan meningkat. Maka agar tidak terjadi kerusakan pada kompresor, maka overload relay ini akan bekerja untuk mematikan kompresor. Ya, walaupun terminalnya diberikan tegangan sumber AC, maka kompresor ini tidak akan bekerja karena diputus oleh overload relay. Demikian sebaliknya, kalau temperaturnya sudah dingin, maka overload relay ini akan nutup kembali sehingga kompresor bisa bekerja dengan normal. Ya. Komponen pendukung selanjutnya adalah motor. Ya, motor ini untuk menggerakkan blower, ya, blower indoor maupun blower outdoor. Nah, demikian komponen-komponen pendukung AC ini bekerja atas perintah PCB, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, sehingga proses pendinginan di dalam sebuah ruangan dapat dilakukan dengan baik oleh sistem AC. Saya kira itu prinsip kerja AC yang sudah saya paparkan. Jadi untuk lebih jelasnya, bisa dipelajari lebih detail di dalam buku ajar yang sudah saya upload di dalam script, ya, untuk memahami bagaimana kerja sistem pendingin, dalam hal ini AC. Itu masukan dari semua pihak akan saya butuhkan, atau mungkin ada pertanyaan terhadap proses ini, ya, terhadap penyempurnaan video ini. Semoga yang menonton menjadi semakin jelas dengan sistem kerja AC ini. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.